Tanggal berapa tadi sekarang? Empat apa? Ya, Al-Muharram. Sudah berapa tahun kita hidup sampai tanggal 4 Al-Muharram ini? Baik, ada yang 20, 30, 40, 60, 70 tahun. Pertanyaan besarnya, apakah semua waktu yang telah kita lalui semuanya bernilai di hadapan Allah? Yuk, riset membuktikan, walaupun ini masih simpel dan perlu diverifikasi, tapi umumnya para ilmuwan sepakat, rata-rata setengah usia manusia itu digunakan untuk tidur. Rata-rata. Yuk kita ambil standar saja, diakumulasikan jamaah rata-rata 40 tahun. Ya, jadi memberikan yang di bawah termotivasi, yang di atas 40 tidak terlalu pesimis. 40 tahun bagi 2 berarti setengahnya dipakai tidur, 20 tahun. Ini umumnya ya, tidur siang, tidur sore, ketiduran plus tidur malam. Berarti aktivitas produktifnya berapa? Selebihnya 20 tahun. Ini yang dipakai beraktivitas. Baik, ini amalnya. Kira-kira dari 20 tahun ini yang jadi amal soleh berapa tahun? Kan ada soleh, ada salah kan? Rumusnya kan begitu. Orang menatap itu kalau bukan soleh, salah kan? Yang sudah menikah menatap istri sendiri, soleh. Istri orang, salah. Kan? Keluar dari masjid pakai sendal sendiri, soleh. Pakai sendal orang, salah. Kan? Nah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kira-kira berapa solehnya? Ya nggak usah terlalu pesimis lah, setengahnya lah ya. 10, ya kan? 10 tahun. Alhamdulillah. Nah, potensi amal soleh yang dilakukan misalnya 10 tahun. Saya mau tanya, dari 10 tahun ini yang ikhlas berapa tahun? Alhamdulillah, ya kan? Setengahnya. 5 tahun ikhlas. Ikhlas, Masya Allah. Dosanya berapa tahun? Kan di hadis Muslim begitu, akan menutup kan? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, tapi sayang ada yang wayati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Paham? Tidak. Ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang zakat, tapi kadang ada yang tak mampu menahan lisannya. Dia sholat tapi masih mencela orang. Dia puasa bikin hoax. Dia juga berzakat tapi juga suka berselisih. Ada orang pulang ngaji sudah berdebat berselisih. Ada orang kemudian melakukan perbuatan baik tapi juga ada yang menumpahkan darah. Wasafaka dama hadza. Ini kalau Nabi memberikan isyarat pasti terjadi. Puncaknya itu kata Nabi, puncaknya bahkan ada yang menumpahkan darah tapi tega menyebutkan kata-kata kemuliaan di situ dengan menyebut kalimat Allah. Allahu Akbar, tembakin. Allahu Akbar, bom. Itu hati-hati. Mesti hati-hati. Dan kalau ada doktrin demikian cepat tinggalkan, karena itu yang dari awal diwaspadai oleh Rasulullah SAW. Hati-hati. Saya pernah sampaikan di berbagai kesempatan tempat, dan kita bermohon pada Allah supaya tidak terulang lagi kapanpun. Ya. Itu dulu waktu ada bom di Jalan Tamrin itu meledak, duar gitu. Itu saya sedang di Lampung. Tiba-tiba jamaah bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, maaf ya, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya, jadi kalau kita mengukur-ukur kesalahan, rasanya hidup itu pesimis. Kalau kalkulasinya manusia. Tapi kalau kita kembalikan pada hukum Allah, makanya kalau rajin ngaji itu hidupnya cerah. Alhamdulillah di situ ada taubat. Kebayang nggak orang sudah bunuh 99, dia genapkan jadi 100. Tetapi kemudian dia taubat. Cuman menempuh perjalanan ke majelis ilmu supaya mendapat bimbingan seorang syekh untuk taubat. Di jalan dia istighfar, di jalan dia istighfar. Tiba-tiba di tengah-tengah, cuman jarak lebih sejengkal, dia meninggal. Itu diterima taubatnya oleh Allah. Ketika diterima, dihapuskan dosanya. Sejengkalnya ini amal barunya. Sejengkal itu yang mengantarkan dia ke dalam surga. Itulah yang menurunkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ayatnya di Al-Quran semisal An-Nisa ayat ke-100, hadisnya banyak yang viral. Imam An-Nawawi sampai memasukkan bagian dari itu dalam hadis yang keempat di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih ingat kan? Seakan-akan ada orang kayak divonis mau masuk neraka, tinggal sejengkal, sehasta ke neraka itu.
ternyata dia melakukan amalan yang diridhai oleh Allah dan memasukkan itu ke surga. Masih ingat? Itu kalau punya visi hidup. Kalau nggak punya, terancam juga. Maka kembalikanlah ke Al-Quran, bagaimana kita menata yang akan dikerjakan dan menutup yang telah dilakukan yang salah-salah, mengambil bekal sisa dari yang soleh untuk menatap ke depan. Inilah yang akan kita bahas setiap berganti tahun dengan mengacu kepada Al-Quran surah ke-9 di ayat 36. Dan ini harus dilakukan setidaknya setiap tahun berganti, walaupun idealnya setiap hari. Setiap hari. Tapi kita tarik dulu dengan berganti tahun, ini kita akan arahkan. Yuk menyusun kurikulum hidup dalam setiap pergantian tahun baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Stop sampai situ dulu di kurikulumnya. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Inna itu huruf yang digunakan dalam bahasa Arab, fungsinya menegaskan informasi, yang menunjukkan informasi ini tidak main-main, isinya serius. Jadi kalau ditemukan inna mengawali ayat Al-Quran, maka cara memahaminya, informasi yang akan Allah sampaikan begitu penting dan serius. Sampai kemudian nasbin, ini ngajinya agak dalam ya. Kalau ngaji biasa itu hanya menunjukkan setelah inna itu nasab. Tapi kalau kita agak dalam ngajinya, nasab itu asalnya menancapkan sesuatu dengan kuat agar tidak goyah. Nasaba rajulu asahu fil ard. Seorang lelaki menancapkan tongkat dengan kuat, saking kuatnya nggak goyah. Jadi kalau ada kalimat informasi dalam Quran, ayat dibuka dengan inna, serius itu tancapkan informasinya dalam jiwa, jangan goyah. Pegang. Sampai Anda mau bersin, tidak bersin, tetap pegang. Ya. Jangan ragu. Yang bersin jawab. Nanti beliau jawab lagi. Ya. Orang bersin kemudian mengatakan yarhamukallah. Antum jawab apa? Itulah indahnya Islam. Tidak ada kegiatan kecuali dengan kebahagiaan, kebaikan dan doa. Jadi kami waktu belajar ada yang bersin. Kemudian dia bilang kan yarhamukallah, kata dosen kami, yahdini awalan tsumma antum, gitu. Semoga Allah memberikan hidayah pada saya dulu baru kalian. Yuk sini, tancapkan ini dalam jiwamu. Apa yang ingin Allah sampaikan? Ini saking pentingnya. Aku sejak mencipta langit dan bumi, kata Allah, telah menetapkan aturan bahwa semua kehidupan yang akan dijalani, kita tarik ke bumi dulu, itu akan berlangsung dalam setahun 12 bulan. Jadi komposisi waktunya 1 tahun itu berapa? 12 bulan. Dan ini Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran, dalam konteks kitab suci, atau mungkin kitab yang disucikan. Cuma di Al-Quran yang tegas menyebutkan setahun berapa? 12 bulan. Dan bukan hanya informasi, tapi dengan isyarat desainnya, apa yang harus dikerjakan dalam masa itu. Romawi dulu pernah memberikan satu tes hipotesa, kalau dijadikan 13 bulan ternyata nggak seimbang, dikembalikan pada 12 bulan. Kemudian Allah meminta kepada kita untuk mengatur. Sejak langit dan bumi diciptakan, desain kehidupan itu setahun 12 bulan. Kalau Anda ingin tahu ketentuan yang lurus dalam agama, dalam konteks ini disebut din. Din itu yang menunjukkan pada kebaikan. Din itu yang mengatur supaya tertata. Kenapa din itu dinamakan dengan din, kemudian disebut dengan Islam? Inna dina indallahil. Seakan memberikan kesan Islam itu bukan cuma agama. Agama itu kan bahasa Sanskerta, tidak rusak kan? A-nya tidak, agama itu rusak, menjaga supaya tidak rusak. Nah, din itu maknanya lebih daripada itu. Kenapa disebut Islam? Ingin memberikan kesan ketika Anda mengaku Muslim, agama Anda apa? Islam. Itu bukan sekedar nama. Tapi dengan Anda menjadi Muslim, mengikuti tuntunan Islam, maka menjaga Anda supaya hidupnya tertata, supaya terarah, hidup berkualitas. Makanya orang dulu masuk Islam itu hidupnya lebih berkualitas, lebih baik. Silahkan cek, kalau dia penuntut ilmu,
pasti ilmunya meningkat, jadi lebih pintar, bahkan jenius. Kalau dia pebisnis, pasti ketika masuk Islam dia tidak akan pernah kaya, pasti, tapi akan menjadi pribadi yang kebangetan kayanya. Betul, standar itu. Pebisnis muslim itu kalau dagang nggak pernah balik modal, selalu balik untung. Betul. Kenal Abdurrahman bin Auf? Saya nggak akan tanya kenal di mana. Saya itu riset ilmiah. Ini dipertanggungjawabkan dan disidang oleh profesor-profesor di satu kampus. Singkatnya begini, saya riset perbandingan pra-Islam dengan pasca-Islam. Abdurrahman bin Auf, singkatnya saat masuk Islam, itu dalam bisnisnya yang berkah itu, kalau dikonversi ke sekarang, aset dan semuanya, itu nilainya 72.000 triliun. Elon Musk belum ada apa-apa. Dan baru turun kemarin jadi 2.800-an. Jeff Bezos 1.800-an triliun. Itu belum ada apa-apanya baru kaya. Abdurrahman bin Auf itu kebangetan kayanya. Kebangetan. Kapaknya terbuat dari emas. Tapi masuk surga juga. Ya, daripada miskin gak jelas kan? Gitu. Luar biasa. Jadi semua orang tuh jadi orang hebat. Terus yang tadinya itu angkuh jadi orang yang tegas, yang sombong jadi tawadhu. Semua berubah. Itulah muslim. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku orang Islam, kok bisa kata-katanya menjadi kotor, kakinya melangkah pada yang tidak baik, masa depan tidak tertata, nggak tahu kegiatan apa yang mau dikerjakan, berarti ada yang belum sempurna dalam keislamannya. Nah, ini yang menjadikan kita diminta oleh Al-Quran, coba tata supaya lurus. Dzalika dinul qayyim. Qayyim itu kan lurus, tegak, berkualitas, benar. Sifatnya disebut dengan qiyam. Orangnya qaim, yaqum. Setiap mau sholat kita akan ada iqamah kan? Aqama yuqimu, supaya sholatnya benar, lurus, tertata, safnya lurus. Itulah muslim. Itulah muslim. Nah, singkatnya di ayat ini, gambaran cepatnya orang Islam itu mesti punya planning, konsep kegiatan yang jelas dalam mengatur waktunya. Setidaknya dia punya program dalam setahun itu 12 bulan apa yang mau dikerjakan. Nanti akan ditarik ke harian, makanya nanti akan dibagi ke dalam konsepsi waktu sholat itu setiap harinya, tapi targetnya tahunan. Jadi Anda ini dalam setahun punya rencana apa? Kalau mau ditarik ke dunia dulu misalnya, ya coba dalam konteks Anda nih yang belajar mahasiswa, dalam setahun ini apa yang mau dicapai? Kenapa yang dipilih kampusnya itu? Mau jadi apa ke depannya? Petakan, turunkan, dibagi ke dalam 3 bagian minimal. Makanya minha arbaatun hurum, 12 dibagi 4 berapa? 3. Jatuhnya per trimester, 3 bulan bagi 4 bagian, dievaluasi. Sudah tercapai belum? Tercapai belum? Apa yang harus dilengkapi? Apa yang harus dikurangkan? Target IPK berapa? Diturunkan. Bisnis demikian, dalam setahun evaluasinya bagaimana? Itu standarnya, itu paling rendah, paling standar. Nah, semakin tinggi lagi imannya, maka dia melampaui batas-batas dunia. Itu targetnya langsung akhirat. Targetnya langsung apa? Akhirat. Di cara menyusunnya begini, mohon izin saya tidak bermaksud mengajari, hanya menuangkan apa yang Al-Quran berikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau seorang muslim itu semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, semakin banyak amal solehnya, itu orientasi hidupnya, dia memasang target akhirat dulu, baru tarik ke dunianya. Itu ada di Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di situ akhirat. Ghad di situ maksudnya akhirat. Ya, saya terangkan dengan ilmu nahwu dulu supaya cepat ya. Ya itu huruf panggilan, disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil yang mendekat, yang menengah dan jauh. Semua jarak, semua aspek. Jadi kalau Anda pergi ke Mekah, umrah atau haji, yang belum mudah-mudahan disegerakan, ya, insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Ya. Anda ada kesulitan, pengen dimintai bantuan, bilang aja, ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk menguatkan informasi, haknya mengingatkan tanbih. Kemudian alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu untuk memanggil semua tanpa kecuali, tanpa sekat. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, melintasi status.
Jadi Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali, yang punya jabatan, yang belum punya jabatan, yang disebut kaya, yang disebut cukup, yang disebut ustadz atau jamaah, Allah nggak bedakan. Sepanjang engkau beriman, kata Allah, mesti punya visi hidup. Dan sepanjang engkau beriman, mesti ingat akhirat tempat pulang. Karena setiap kita pasti akan pulang. Setiap kita pulang, gak ada yang gak pulang. Karena hidup kita itu bukan di sini itu tugas. Pulangnya ke sini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti ke sini. Ini bukan tempat kita di sini. Sadari itu, kita terus sedang bertugas. Fil ardi itu membawa misi, pulangnya akhirat. Makanya disebut di Quran dengan mayyit. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun. Mayyit itu kalau pakai tasydid itu yang akan meninggal. Ya, yang akan wafat. Wafat itu gerbangnya, artinya menjalani masuk gerbang itu untuk masuk ke tempat yang baru, itu yang abadi. Sedikit-sedikit lompatnya. Ini ada mayit begini, ada mayit, itu beda. Kalau mayit pakai tasydid itu masih hidup tapi akan meninggal. Jelas? Yang akan meninggal. Apa yang menyebabkan dia kemudian meninggal? Ajal tiba. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Ketika ajal tiba, apa yang menjadikan kemudian dia wafat? Maut yang datang. Ini semuanya terkorelasi. Ketika datang maut, dia mengambil tasdidnya nih. Ini bukan ilmu takatik ya. Ini seakan ini rohnya ini diambil, maut. Siapa yang ditugaskan? Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maut ketika ini diambil jadi sukun. Nah kalau sudah mayitun, meninggal. Kenapa pakai sukun? Sukun itu dari kata sakinah. Sakinah itu tenang. Usahakan kalau meninggal itu usahakan yang tenang, yang nyaman, yang husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya makanya dulu orang Jepang saja waktu bikin film kartun itu dan ditulis dalam tadinya komik ya, Susuke Watanabe itu 96 pernah membuat komik namanya Dragon Ball itu, yang kemudian difilmkan. Itu kalau Piccolo di Kamehameha sama Son Goku kemudian mati, di atasnya ada bulatan kan. Pernah inget gak? Saya nggak suka film, nggak suka nonton, cuman saya suka riset kenapa begini kenapa begitu. Bayangkan orang belum beriman saja sudah sadar kalau mati itu ada bulatan di atasnya tuh, sukun. Enggak. Tuh. Coba nanti yang belajar bahasa Arab agak dalam belajarnya. Itu di bahasa Arab itu harokat pun ada artinya. Itu harokat. Kenapa sukun, kenapa fathah, kenapa dhammah, kenapa kasrah, itu ada artinya. Jadi kalau panjang waktunya bisa saya bahas. Tapi karena terbatas kita fokus. Kita sampai jam berapa? Ya, insya Allah tidak ada masalah. Anda silahkan sampai zuhur. Saya 6:04 saya pamit. Nah, nanti kapan-kapan lagi lah, kapan-kapan. Insya Allah ya. Tapi saya punya cerita singkat dulu. Jadi satu kali saya ke Garut, ini kisah nyata. Lalu dihidangkan, Ustadz ini sukun katanya. Saya bilang bukan Pak, ini kasrah. Kalau sukun dia masih di atas, bulat. Begitu jatuh ke bawah itu kasrah. Bapak belah-belah begini itu fathah. Kalau udah kumpul dhammah. Maka dia pulang ke istrinya, kembali ke dapur, dia katakan, "Mah, kata Pak Ustadz bukan sukun, ini kasrah." Ini kisah nyata ini. Kembali sini. Semakin tinggi imannya dan dia sadar, ya ayyuhalladzina, pakai alladzina, kita ini akan wafat. Dipanggil oleh Allah imannya. Dipanggil, harus punya visi. Baik engkau yang merasa imannya itu, maaf, lemah sehingga jauh dari Allah. Ya, kan orang lemah itu kalau lemah iman rasanya malu kalau mau ibadah, seakan jauh, ya kan? Mau ngaji malu, mau ke masjid malu gitu ya. Ada yang standar menengah, standar. Ada yang kuat, saking kuatnya Masya Allah cepat. Ilustrasi gampangnya itu waktu sholat. Kalau ingin kita mengukur tingkat kekuatan iman, gampang, cek dalam sholat. Itu standar Quran. Quran surah ke-8 ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu bisa dicek standarnya. Kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Konfirmasi iman. Nah, Allah menyebutkan namanya itu lewat muadzin dalam adzan, dipanggil adzan itu
Adzan dari kata udhun, telinga. Kenapa disebut adzan? Karena lafaz ini satu-satunya yang akan sampai ke telinga 24 jam berputar. Diperdengarkan nama Allah setiap berganti waktu. Baru bangun disebutkan, siang disebutkan, sore disebut, sampai malam. Untuk dilihat standar iman dalam sehari itu bagaimana kualitasnya. Karena kata Nabi, nanti ada yang yusbiqu mu'mina wa yumsi kafirah. Akbar. Ya. Kita ambil misalnya zuhur jam berapa? Subuh jam berapa? 4.24, 4.22, terjadi perbedaan pendapat. Ya kita ambil pas dekat komat lah, 4.25 misalnya. Nah ini kalau adzan 4.25, Allahu Akbar, Anda langsung sadar, ya Allah adzan, saya siap-siap. Nah itu kualitas imannya standar. Belum kuat. Tapi kalau dari jam 4 Anda sudah siap-siap, belum dipanggil, sudah ada getaran untuk merespon, itulah iman yang kuat. Tapi kalau dipanggil 4.25, Anda baru sadar 5.24. Nah ini yang dimaksud lemah. Tapi ketika berbicara tentang visi dan misi hidup, Allah tidak bedakan, dipanggil semuanya. Hei, baik yang merasa imannya masih lemah, yang menengah ataupun yang kuat, itu Masya Allah. Allah panggil semua dengan engkau mengerjakan ini. Yang lemah akan jadi kuat, yang kuat semakin rekat, dan yang menengah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzura nafsum ma qaddamat. Engkau harus punya visi untuk pulang. Jangan-jangan dunianya nyaman, akhiratnya terancam. Maka cara menyusunnya begini. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita ingin menjalani aktivitas dunia supaya nyaman, jadi apapun silakan. Ini tidak merubah status Anda. Yang wali kota tetap wali kota, yang camat tetap camat, yang dosen tetap dosen, nggak berubah. Tinggal Anda ingin upgrade atau tidak. Tuh, saking pentingnya bunyi itu ya, mengingatkan. Ya, suruh nanti saya terangkan. Tarik ini sampai ke masa kita sekarang, dari sini dulu, dari akhirat. Ini kan tempat pulang terakhir kan. Logika sederhananya begini, kalau kita ingin menempati tempat untuk pulang yang terbaik, sekarang sedang kita beraktivitas, berarti kita siapkan kan tempat yang bagus, kalau pulang nyaman, tempatnya enak dan sebagainya. Nah Allah sudah menawarkan melalui Rasulullah ada 8 tempat indah saat pulang di akhirat. 8 jenis yang disebut dengan jannah, surga. Jadi surga itu ada 8 jenisnya. Dari mulai yang biasa, tapi maaf, sebiasa-biasanya pun surga. Ya, mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu indah, ingin apapun celing langsung ada. Itu ada di Al-Baqarah ayat 25. Wa utubihi mutasyabiha. Antum sekarang, waduh lapar nih, udah nunggu dari tadi, kan? Pengen makan, pengen sarapan, pengen macam-macam. Di surga beda. Begitu antum ingat nasi uduk, celing ada. Apa aja? Itu yang surga biasa. Apalagi yang indah seperti Firdaus, surga Aden, Darussalam, Jannatun Na'im. Pertanyaannya, saya cuma tanya 2 hal. Satu, siapa yang ingin masuk surga? Alhamdulillah. Tapi tidak semua yang ingin ke surga itu yang tahu dan jelas punya gambaran surga mana yang mau dimasuki. Ini antum nih yang kuliah, kalau nggak tahu apa yang mau dicapai, kampus mana yang mau dipilih? Mau jadi apa? Anda kalau nggak punya visi, untuk apa Anda bekerja beraktivitas, akan bingung apa yang mau dikerjakan, hasilnya apa yang mau diraih. Nah kita tarik dari atas, nih surganya mau yang mana? Supaya jelas, nanti dari situ muncul kurikulum, itulah yang dikerjakan selama hidup, itu aja terus, sampai wafat. Hidup itu kan gampang, cuma tinggal menunggu wafat saja. Setelah itu selesai, kita mendapatkan apa yang disiapkan. Nah saya ingin cepat karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Setelah itu kalau ada waktu kita diskusi supaya memberikan kesempatan Syuruk dan yang lainnya. Fokus baik-baik. Saya akan cepat. Dari 8 jenis surga ini kita sepakati dulu jamaah. Mau surga yang mana? Oke ya, gak apa-apa. Saya paham ya. Kan selalu terjadi begitu, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Memang rumusnya begitu. Kalau kita mau pilih sesuatu, pilih yang tinggi. Sehingga nanti effortnya dari dalam diri kita itu semakin kuat ingin mencapai. Jadi kalau nggak nyampe, nyangkutnya masih deket-deket. IPK 4, target belajarnya itu kuat. Kalau nggak nyampe, nyangkutnya ya 3,9, 3,8. Jadi kalau mau target surga, targetkan yang tinggi. Sebab kalau yang biasa-biasa, yang penting ke surga ya nggak apa-apa. Kalau nggak nyampe, nyangkutnya di mana?
Ini Firdaus. Sudah? Oke, tarik ke sini. Tinggal keluarkan di Al-Quran kurikulum surga Firdaus. Tunggangi aktivitasnya di bumi. Dan alhamdulillahnya nggak pernah disebutkan dalam Quran hanya kiai, hanya ustadz, hanya habib, hanya tokoh, hanya ulama masuk surga ini. Tidak. Allah turunkan dalam bentuk sifat dan kegiatan kurikulum. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim, terus sampai Anda dapatkan, perhatikan, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha, dan itu pakai alladzina. Semua berpeluang masuk ke surga situ. Bahasa bebasnya begini, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas dan berpetualang di bumi. Siapa mereka itu? Diturunkan sifat kurikulumnya. Satu, yang sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk. Jadi bukan sekedar sholat. Surga biasa, yang penting sholat. Yang penting sholat. Surga Firdaus, sholatnya dinaikkan kualitasnya khusyuk. Anda bisa menjadi pejabat, silahkan. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau pengen ke Firdaus, Anda mesti sholat. Ke surga Firdaus itu ditentukan bukan dengan jabatan dunia, tapi dengan kualifikasi ini. Dan sholatnya mesti khusyuk. Jelas sampai sini? Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menata diri supaya bermanfaat. Yang tidak penting tidak dilakukan. Bicara yang penting, yang nggak penting diam. Lihat yang penting-penting, yang nggak penting nggak harus dilihat. Dengar yang penting-penting, yang tidak penting tidak harus didengar. Sampai ke ujung kaki. Nah, kalau sudah paham ini, tunggangi menjadi sifat kegiatan. Kalau sudah kita tunggangi sampai wafat, sabar sampai meninggal, insya Allah ini siap. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dia pun bekerja itu untuk mewujudkan targetnya ini ke Firdaus. Jadi dia berusaha itu untuk mendapatkan harta, capaiannya bukan kaya. Makanya komen Nabi, dan ingat ya, kalau Nabi sudah komen itu, kita umatnya langsung like, share, and subscribe. Gak usah ditawar. Komen Nabi sederhana. Kata Nabi itu gini, au kama qala, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi Nabi memandangnya biasa. Karena sifat dunia itu ya kecil sekali gitu. Biasa. Yang Nabi khawatirkan itu adalah umat yang tak mampu memanage kekayaannya. Nah, calon penghuni surga Firdaus ini, dia pun kalau berbisnis, berdagang, berusaha untuk kaya, bukan sekedar kaya, kayanya itu untuk beramal, lizakat, minimal untuk zakat. Ini. Jadi bukan untuk memenuhi dunianya. Dan ketika Anda mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Demi Allah saya katakan, Anda kejar akhirat, dunia pasti ikut. Nggak ada ceritanya orang mengejar akhirat kehilangan dunia, itu nggak ada. Dan itu akan sesuai porsinya dengan kebutuhannya. Saya tanya Anda, zakat itu berapa persen? 2,5%. Itu yang standar ya, standar pokok 2,5%. Ya Allah, hamba sudah berusaha sholat semaksimal sampai hidup saat ini. Hamba ingin menaati-Mu ya Allah, berikan kesempatan untuk bisa berzakat selama hidup. Hamba tidak minta banyak ya Allah, hamba ingin surga Firdaus, setidaknya berikan kesempatan 25 juta aja bisa zakat. 25 juta aja bisa zakat. Zakat 25 juta. Tapi kan Allah kasihnya 1 miliar. 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta kan? Jadi ketika Anda minta 25 juta untuk zakat, Allah kasih 975 juta lebihnya. Itu konsep dasarnya. Jadi kalau Anda niatkan yang bisnis, yang kerja untuk menaati Allah, untuk ibadah, mengikuti pedoman Rasulullah, dunia ikut. Nanti lebihnya tinggal dibagi untuk keluarga yang dekat, keluarga menengah, keluarga jauh. Disinilah muncul skema infak namanya. Diatur kebutuhan Anda berapa, lebihnya itu untuk beramal. Makanya kita pandai-pandai melihat Allah titipkan apa kepada kita. Cuma 4 pilihannya. 1 ilmu, 2 harta, 3 kedudukan, 4 tenaga. Dan keempat-empat ini contohnya sudah ada pada kepribadian para sahabat ketika belajar dengan Nabi. Dan Nabi mengakumulasi semuanya. Jadi ketika Anda dititipkan pengetahuan, ilmu, mau jadi apapun, maaf, ustadz, dosen, macam-macam. Nah, pertanggungjawaban pertamanya itu, pertanyaannya bukan seberapa besar gelar Anda, berapa banyak ilmu itu yang telah mengenalkan Anda dengan Allah. Kan jelas, itu setiap bangun loh standar.
Jadi kalau kita bangun tidur, itu langsung ditanya ya pada diri kita melalui hadis Nabi. Sampai bangun itu sudah seberapa dekat dengan Allah? Ingat Allah enggak? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367. Silakan dicek. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu kata beliau kalau Nabi bangun dari tidurnya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha min naumihi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidur duduk dulu. Enggak langsung, jangan langsung beraktivitas, duduk supaya tenang. Wa masaha biyadihi min athari naumih. Kemudian menghilangkan bekas ngantuknya dengan tangan yang bersih ya. Karena nanti ada hadis lain, kalau menduga tangannya kotor cuci dulu. Karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Setelah sadar baru baca. Apa yang dibaca? Sebelum doa itu ada bacaan dulu, wa qara'a khawatim surah Ali Imran, dan membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Surah itu kurikulum hidup yang menyadarkan jangan sampai bangun dan beraktivitas Anda tidak kenal Allah apapun profesinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Jadi Anda mau tugas jadi udara, darat, lautan, bekerja apapun, kalau Anda mengaku muslim, ingat Allah. Itu poinnya. Yang menjabat silahkan. Bapak di wali kota, ada di RW, di RT, Anda nggak akan ditanya berapa banyak yang telah dikumpulkan dari pangkat dan jabatan. Pertanyaan pertamanya, berapa amanah Allah yang telah engkau berhasil selesaikan? Kenal Allah nggak? Harta juga begitu. Jadi ketika Allah titipkan, menatanya begini, menatanya. Bukan semuanya itu harus dibelanjakan. Nih, yang untuk ibadah akhiratnya. Untuk keluarga berapa? Setelah itu sebagian infak awal 5 golongan Al-Baqarah 215. Setelah itu lebihnya baru keluar. Anda dapat sebulan 100 juta, hitung setelah keluar zakat, ini yang di rumah berapa kebutuhannya? Misal 30 juta. Lalu dari 5 golongan yang 215, ayat 215 di Al-Baqarah, ada orang tua di situ. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin, kerabat dekat, paman, bibi, ya adik, kakak dan sebagainya, keponakan, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, yang kesulitan di perjalanan. Porsinya berapa? Setelah itu baru keluar yang jauh. Jadi siapa untuk keluarga, tabungannya bagaimana, selebihnya itu untuk ibadah. Inilah Firdaus. Dan kalau dikumpulkan terus pun tanpa arah itu percuma, karena saat meninggal dibalutnya cuma pakai kain kafan, dan silahkan cek tidak ada kantongnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Jadi polanya seperti ini. Kalau ini sudah paham dan menjaga kehormatan, walladzina hum li furujihim hafidun. Ini aja sifatnya. Ada 5 sifat, silahkan nanti cek ayatnya. 5 ini turunkan, ikuti selama hidup. Dan jadi apapun. Dan sahabat itu nggak keluar dari yang 4 yang tadi kita pilih. Silahkan. Dari sekarang tetapkan. Mau berjuangnya lewat harta seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Mau dengan ilmu seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum jami'an. Mau dengan kedudukan seperti Amr bin As, silahkan radhiyallahu taala anhu. Atau mau dengan tenaga saja seperti Bilal bin Rabah. Kalau sudah paham, hidupnya enak. Bilal itu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi komen. Begitu selesai kata Nabi, aku mendengar suara terumpah Bilal itu di surga. Bilal langsung menyimpulkan, azan aja saya udah ke surga. Apain saya capek kayak Utsman gitu. Karena jelas orientasi hidupnya. Sehat juga, makan juga, cukup, dan tidak akan iri dengan ilmunya Ali. Tidak akan iri dengan kayanya Utsman. Dan gak akan flexing. Itu Bilal biasa saja. Bilal itu sepeninggal Nabi itu dicari oleh orang-orang untuk diangkat jadi hakim agung dengan gaji yang sangat tinggi. Tapi Bilal menolak untuk mempertahankan kalimat Nabi yang telah beliau pegang gitu. Karena orientasinya jelas. Saya tanya antum ya. Antum pilih mana? Subuh di Masjid Ar-Raya atau diajak olahraga dikasih hadiah 10 juta? Subuh di Masjid Ar-Raya atau olahraga dikasih hadiah 10 juta? Maaf, pilihan cuma 2, nggak ada yang ketiga. Itu memang nggak mudah. Tapi kalau kita paham orientasi hidup, bukankah 2 rakaat sunnahnya saja sudah lebih daripada dunia dan seisinya? Itu kalau punya orientasi. Kalau nggak jelas, nggak punya pedoman, susah memilihnya.
Itu yang menyebabkan ada orang cuman menjadi penjaga toko kok bisa meninggalkan Jumat, bisa nggak sholat, apa yang mau dicari, dan meninggal juga. Itu yang menyebabkan kita mesti jelas orientasi. Nah oleh karena itu orang Islam itu kalau disebut muslim, dia dari bangun tidur, baru bangun tidur itu dia sudah punya rencana. Nih saya petakan dengan cepat ya. Kita bangun tidur baca doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Baik, hadisnya riwayat Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah. Di Al-Bukhari kita temukan. Fokus. Tapi tidak semua yang baca itu paham maksudnya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih. Segenap ucapan syukur hamba ucapkan syukur kepadamu yang telah memberi kesempatan hidup sampai detik ini. Dan diberikan kesempatan hidup ba'dama amatana, setelah tadi diwafatkan sementara. Tapi kalau bahasa bebasnya begini, kalau kita ngaji tahu isinya, itu bahasanya begini, ya Allah, bila pun ajal hamba tiba saat tidur tadi, bisa engkau langsung wafatkan, tapi engkau memberikan kesempatan hamba hidup kembali sampai ajal tiba. Wa ilaihin nusyur, maka hamba berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup sekarang. Hamba akan cari bekal untuk pulang menghadap kepadamu. Itu kalimatnya. Karena itulah ketika bangun dipanggillah oleh Allah. Dalam sholat pertama kita menghadap. Kenapa menghadap? Kita minta bimbingan taufik dari Allah supaya nggak salah langkah. Maka disebutlah kemudian sholatnya dengan subuh. Sifatnya disebut dengan fajar. Apa itu subuh? Dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang siap dengan rencana. Wassubhi idza tanaffas. Quran surah At-Takwir ayat ke-18. Wassubhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh kalau sudah tiba, kita mesti punya rencana yang jelas berdasarkan nafas yang kita lalui. Makanya matahari pun mulai memancar, tumbuhan mengeluarkan oksigen, semua manfaat. Orang Arab kalau ditanya kaifa asbahtum, maksudnya apa kabar anda hari ini dan punya rencana apa. Jadi jangan sampai ada orang Islam bangun dari tidur, dia nggak jelas jam 7 apa yang mau dia lakukan, jam 8 apa yang mau dia kerjakan, jam 9 akan ada di mana, zuhur anda mau sholat di mana, berapa ayat yang sekarang akan dibaca hari ini, berapa infak yang mau dikeluarkan hari ini. Katanya pengen firdaus, baca Quran aja nggak sempat. Apa yang mau disiapkan? Nah itu yang mesti dilakukan. Sehingga sholat yang kedua disebut dengan zuhur. Zuhur itu izhar, terang, jelas. Udah jelas belum hasilnya dari subuh sampai siang ini dengan rencana tadi? Kalau belum jelas, hati-hati, nanti rugi. Muncul waktu asar. Asar kan identik dengan kerugian. Wal asr, innal insana lafi khusr. Kalau nggak disiapkan dengan rencana amal soleh, nggak sabar menjalaninya, bisa rugi. Karena tahu-tahu maghrib aja. Dan isya. Ada isya, ada asya. Asya itu sibuk beraktivitas. Kalau jatuh jadi kasrah, selesai aktivitas dan selesai tertidur. Kita tidak tahu apakah malam itu yang mengantarkan kita pada gerbang kehidupan akhirat. Nah ini setiap hari itu tertata. Nanti dari situ dibuat kepakanan. Makanya tawaf 7 kali. Ini bukan utak-atik, ini nyambung semua nasabnya dan terkorelasi. Setelah itu bulanan. Makanya kita itu ada bimbingan harian, bimbingan pekanan dalam Jumat, bimbingan dalam bulanan, sampai tahunan, puncaknya haji, bertemu semua untuk saling mengenal. Nanti setiap ganti tahun itu kita evaluasi. Apa selama ini yang menghambat kita kurang dekat dengan Allah? Mau sholat itu susah, mau baca Quran sulit, mau infak keluar, harta udah dikasih banyak, ke infak juga. Sederhana. Mungkin ada yang haram yang masuk dalam tubuh kita. Ada yang haram yang masuk dalam tubuh seseorang. Ya. Atau ada perilaku maksiat yang harus ditinggalkan. Itulah yang menjadikan seorang muslim mesti meninggalkan itu. Meninggalkan sesuatu yang dilarang kepada yang baik disebut dengan hijrah namanya. Jadi hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu, ormas tertentu, keadaan tertentu, bukan. Meninggalkan segala yang dilarang menuju segala yang baik. Kalau anda ingin ikut, tambahkan ya. Mengikuti sifatnya, tambahkan tak. Maka jadilah hijriyah. Hijriyah itu bukan sekedar nama untuk tahun, bukan. Maksudnya kita diingatkan setiap datang dan mengenal tahun hijriyah. Maksudnya sudahkah kita tinggalkan yang kurang baik menjadi lebih baik? Itu poinnya. Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Kalau masih belum paham, itu langsung silakan hidup, nikmati, bebas, terserah kamu, tapi ingat kamu akan wafat. Hari pertama, bulan pertama di kalender hijriah ini diberi nama apa namanya? Bulan apa? Bukan. Saya tanya apa Muharram? Bukan, bukan Muharram. Yang tepat itu Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Kalau Muharram itu kegiatan yang diharamkan. Mabuk Muharram.
Mencuri muharram, berselisih muharram, bertengkar haram, korupsi muharram. Hukumnya disebut haram. Itu hukumnya. Kalau kita ingin jadikan pada komitmen waktu untuk meninggalkan segala yang dilarang. Saya ingin waktu ini, sekarang ini, saya ingin meninggalkan yang haram dalam pandangan. Saya ingin meninggalkan yang haram dalam perkataan. Maka rubah katanya dari muharram menjadi al-muharram. Jelas? Itulah kenapa disebut al-muharram. Ingin memberikan kesan, kalau ingin berubah menjadi pribadi yang baik, maka yang pertama dilakukan, mulailah dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah itu bikin resolusi, rencana terbaik untuk setahun ke depan minimal. Makanya nanti di tanggal 10 itu ada puasa untuk mengevaluasi yang setahun berlalu. Bukankah puasa al-muharram itu menggugurkan dosa setahun? Ya kan? Itu mengevaluasi setahun berlalu untuk punya resolusi setahun yang akan datang. Apa yang mau disiapkan ke depan? Nah, karena itu saya akan akhiri, mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita lebih terarah, ya, lebih baik, dan punya orientasi yang jelas. Saya akan tutup dengan kisah seorang suku Badui yang datang kepada Nabi SAW. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Datanglah seorang dari suku Badui, itu padang pasir, pedalaman di Arab, kepada Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya. Kama qala, jaa a'rabiyyun ila Nabi SAW faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannata. Ingat, ini bukan kampung lagi, yang paling kampung di Arab. Dia datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong tunjukkan padaku satu amalan yang ringan aja, nggak usah berat-berat, yang penting hamba bisa ke surga. Pinter ya? Pinter, secara ekonomi benar, modal sedikit keuntungan banyak kan? Ya. Kata Nabi, singkat, cukupkan yang fardu saja. Kalau engkau ingin sholat, cukup fardu, kecuali engkau ingin tambah dengan sunnah. Puasa yang fardu saja, Ramadan. Kalau engkau ingin tambah, sunnah. Harta kalau ada, yang fardu saja, zakat. Kalau mau pengen tambah, illa an tatawwa, sunnah. Yang mengagetkan begini, kata orang ini, ya Rasulullah, saya akan konsisten dengan yang fardu aja. Jadi selama hidup, dia sholat fardu aja, gak pernah sholat sunnah. Puasanya Ramadan saja, gak ngerjakan puasa sunnah. Tapi juga saya akan konsisten meninggalkan maksiat, jaga diri. Lalu tiba-tiba dia pergi, thumman talaqa. Perhatikan komen Nabi di sini. Qad aflaha in sadaqa au dakhala al-jannata in sadaqa. Kalau dia komit, konsisten dengan apa yang dia katakan tadi, dia akan masuk surga. Tapi kalimatnya jannah. Ya, jannah, tidak menyebutkan firdaus, bukan adem. Karena memang Nabi membalas keinginannya, yang penting ke surga. Jadi sebetulnya simpel. Dia mengerjakan kegiatannya yang sederhana, yang biasa-biasa, tapi visinya tinggi. Nah, cuman dia mengetahui keadaannya. Dia paham, dia itu nggak sanggup sholat sunnah tahajud karena tinggalnya nomaden, pindah-pindah. Kadang-kadang malamnya ada badai, terganggu. Maka dia komit dengan yang fardu. Dia mungkin tidak kerjakan sunnah, tapi dia tinggalkan maksiat. Tapi antum tidak harus pilih seperti dia. Kenapa? Karena tantangan mereka dengan kita beda. Di padang pasir, maksiat apa yang mau dilakukan? Lihat onta nggak pakai baju, emang begitu. Pemandangannya ya gersang saja. Jadi potensi maksiatnya kecil, tinggal nata diri saja. Sekarang antum buka HP sudah maksiat. Oke? Jalan baliho aurat terbuka, lihat. Nggak sengaja, tapi gini lagi. Benar nggak ya? Salah. Maka kita harus punya visi yang lebih besar lagi. Ya, maka saya bandingkan sebelum saya akhiri. Ini saya selalu sampaikan yang nyata-nyata. Kalau bukan Quran hadis, yang ini kisah yang saya alami sendiri. Antum nih datang, masya Allah, masjid bagus. Semoga Allah berkahi semua. Fasilitas enak, komplek baik. Ini saya mau tutup ya, cuma untuk menggugah kita semua saja. Saya ingin ajarkan pada anak saya dulu bagaimana sirah Nabi dari mulai dasar saat menggembala kambing. Maka saya ajak anak saya itu ke satu puncak bukit, karena saya dengar ada orang soleh memelihara kambing. Saya ajak dengan istri, dengan keluarga situ. Singkatnya sampai di atas, masya Allah itu orang luar biasa. Tinggal di perbukitan, tapi ketika datang tamu semua diada-adakan. Padahal pendapatan ketika saya tanya cuma 100.000 per bulan. Tapi rasanya mewah, kebahagiaan terpancar. Saya lihat di mana kambingnya, saya ingin lihat. Oh di sana Gus, katanya. Saya datang. Begitu saya lihat bersih kambingnya, bagus. Tapi yang membuat saya agak heran itu mulutnya ditutup pakai potongan dari plastik botol minuman. Saya nggak sebut merek ya supaya tidak endorse.
Jadi kalau ada begini dipotong tapi yang agak besar tuh, ditutup mulutnya. Itu saya tanya tegas sekali, ini kenapa kambingnya? Kok ditutup, sakit? Perhatikan jawabannya. Bukan Gus, katanya. Ini kambing baru datang di tempat saya beli. Saat saya mulai beli itu, aukamakala, saya tutup mulutnya pakai bagian dari botol itu supaya saya jaga di jalan sampai ke sini dia tidak memakan yang bukan haknya. Itu saya diam. Berapa detik saya menangis. Anda lebih berhak mendapatkan rahmat Allah. Saya mengajar sekian hadis, mendatangi pengajian hanya untuk menerangkan hadis ini. Anda bahkan mempraktekannya pada hewan yang Anda gembalakan. Jadi bayangkan, orang yang dianggap biasa, mungkin hartanya sedikit, yang jarang ngaji ke tempat yang mewah-mewah begini, mulut kambingnya aja ditutup. Kenapa Anda yang sudah Allah berikan fasilitas luar biasa, ngajinya enak, keadaannya nyaman, fasilitas mewah, hanya untuk menjaga lisan saja, kadang-kadang kita tidak mampu. Bertakwalah kepada Allah karena kita akan meninggal. Wafatlah dalam kebaikan. Tibalah seorang yang sangat luar biasa, istrinya juga luar biasa, anaknya luar biasa, kerjanya biasa, sederhana. Tapi ketika dikunjungi dia mengatakan istrinya, Abi alhamdulillah kalau pulang bawa rezeki banyak sekali. Setelah saya cek 500.000 sebulan. Apa yang dikerjakan suaminya? Kerja serabutan sana sini. Tapi kalau datang tamu semua ada. Tanpa Anda sadari, istrinya hafal Quran 7 riwayat. Suaminya hafal Quran, anaknya hafal Quran. Keluarga itu ahli Quran yang menikmati hidupnya hanya untuk menunggu jumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat apapun bisa kita kerjakan, tapi pilihan bisa kita pilih untuk menentukan bagaimana akhir kehidupan kita. Jangan sampai 1 Al-Muharram itu cuma jadi kumpul-kumpul, datang kembang api lebar, tertawa gembira, akhir tahun foto-foto, bikin konten, tapi tidak jelas kehidupan untuk kembali pulang. Semoga Allah memuliakan kita, ya, memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Saya meminta maaf karena ada satu di antara jamaah yang tinggal di Bekasi, ibunya pun orang salehah insya Allah baik, meninggal dunia dan dimakamkan di Batu. Saya sudah berjanji dari sini saya akan ke Batu untuk menziarahi dan mendoakan dan langsung ke bandara. Jadi kita akhiri dengan bermohon berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Salli wa sallim ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir dalam majlis ini, jangan biarkan dia pulang kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamban illa farajtah, jika ada yang sedang merasakan kegelisahan dalam hatinya, jangan biarkan dia pulang kecuali Engkau tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala dainan illa qadaitah, jika ada di antara kami yang diuji dengan utang piutang, limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala asiran illa yassartah, ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Boleh jadi di antara hamba-Mu ada yang datang membawa kesulitan di rumah tangganya, di pekerjaannya, kehidupan sosialnya. Dengan keikhlasan amalannya di hari ini, hilangkan dan angkat seluruh kesulitan-kesulitannya. Allahumma hafadh ya Allah biladana Indonesia waj'alna baldatan thayyibatan tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, anugerahkan kemakmuran, kesejahteraan yang Engkau ridai dan jauhkan dari keburukan yang tidak Engkau ridai. Allahumma hafadh hadhil baldah ya Allah, Malang ya arhamar rahimin, hifdzan mubaraka. Ya Allah, mohon jaga kota ini, kota Malang, dengan keberkahan, dengan kebaikan. Barik ya Allah subhanahu. Ya Allah, berkahi penduduknya, satukan mereka dalam kebaikan, jauhkan dari perpecahan. Allahumma hdi ya Allah zumala'ana aqriba'ana jiwarana ya Allah ghairal muslimin yahtadu ilal Islam. Ya Allah, kami menyayangi tetangga kami, kerabat kami, teman kami. Jika di antara mereka ada yang belum mendapatkan hidayah, tanamkan hidayah kepada mereka untuk berislam. Ya Allah, Allahumma altaf ya Allah qulubal 'asri yatubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, berikan hidayah, lembutkan hati orang para pelaku maksiat untuk bertobat sebelum mereka wafat kembali kepadamu. Allahumma ihfadz ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, ikhlaskan dakwah mereka, satukan hati mereka, jauhkan mereka dari perpecahan. Ya Allah, berikan kemampuan untuk mengajar dengan baik, mengacu pada Al-Quran